Oke, baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Emma Buasa, NIM 101-2020-0021, kelas A, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai watak dan tata nilai guru PAK. Pentingnya pembentukan watak dan tata nilai guru PAK, dan juga sebagai hamba Tuhan, seiring peningkatan profesi dan panggilan sebagai guru, haruslah dibarengi dengan pertumbuhan nilai-nilai hidup, karakter dan spiritual agar dalam menjalankan tugas sebagai guru dapat menjadi teladan di hadapan murid-muridnya maupun masyarakat. Poin yang pertama itu, ada beberapa jenis kepribadian manusia. Bagian A, tipe sifat manusia. Berbicara mengenai tipe sifat manusia, terkadang ada yang tertutup, hati nurani, pemikir, terbuka, meluap-luap, perasa, dan juga menerima. Yang kedua yaitu tipe kepribadian manusia. Yang pertama itu kepribadian buruk. Ada juga mudah kecewa, daya juang kecil, muram, dan pesimistis. Ada juga yang hidup besar semangat, keras, daya juang besar, hatinya mudah terbakar, dan juga optimis. Yang ketiga, berkepribadian tertutup. Keempat, berkepribadian terbuka. Yang kelima, tak suka terburu-buru, lamban, tenang, tak mudah terpengaruhi, dan juga setia. Yang berikut, hidup mudah berganti haluan, ramah, dan lekas bertindak tapi juga lekas berhenti. Dan yang terakhir, kepribadiannya baik atau wajar. Poin yang kedua itu watak dan tata nilai seorang guru PAK. Standar hidup di situ. Bagian A, rajin mempelajari firman Allah. Itu bisa kita lihat dalam Mazmur 119 ayat yang kedua, dan juga Timotius 3 ayat yang ke-16. Yang bagian B, hidup dalam doa. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 15, dan juga Yohanes 15 ayat yang ke-7. C, tekun dalam beribadah. Itu bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Bagian D, sungguh-sungguh dalam praktik iman. Itu bisa kita baca dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Bagian E, hidup dalam kekudusan. Bagian F, kuat dalam iman. Bagian G, hidup dalam penghargaan. Itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 24 dan juga Ibrani 6 ayat 19. Bagian H yaitu mempraktikkan hidup dalam kasih. Bagian I, setia. Bagian J, memiliki buah-buah roh. Itu yang bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan yang bagian K yaitu rela bayar harga. Poin yang ketiga di sini itu sikap dalam menjalankan hidup. A, terhadap kehidupan. B, harta kekayaan. C, jabatan, kehormatan, dan juga bagian D, keluarga. Bagian E, hubungan dengan sesama, dan bagian F yaitu pelayanan. Poin yang keempat di sini itu kesulitan-kesulitan iman. Yang pertama, ketidaktaatan. Yang kedua, kebimbangan. Yang ketiga, pencobaan. Yang keempat, kegagalan. Yang kelima, pengampunan. Yang keenam, luka batin. Ketujuh, ketamakan. Dan kedelapan, kekudusan. Ada juga kesulitan-kesulitan iman lainnya. Poin yang berikut itu profil guru PAK. Dalam tugas sebagai guru PAK, ada dua hal yang terus digumuli dan bagaimana mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru PAK. Salah satu pertanyaan buat kita, apakah guru PAK sebagai profesi atau panggilan? Ada yang mengatakan bahwa guru PAK adalah profesi karena menyangkut dengan profesi keguruan. Ada juga yang mengatakan bahwa guru PAK sebagai panggilan karena ia itu adalah tugas dan panggilan Allah yang di dalamnya Yesus Kristus. Jadi profesi dan panggilan merupakan dua hal yang melekat pada seorang guru PAK. Poin yang pertama di sini itu kualitas guru PAK. Kualitas guru PAK di sini dapat kita bagi dalam dua bagian penting, yakni kualitas iman dan kualitas profesional. Poin yang kedua, guru PAK profesional. Berbicara mengenai guru PAK profesional, menekankan kepada penguasaan pengetahuan dan juga kemampuan manajemen beserta strategi dalam penerapannya. Poin yang berikut yaitu guru PAK profesional. Berbicara mengenai guru PAK profesional, seorang guru yang menjalani profesinya sebagai guru PAK dengan keahlian atau kecepatan.
ataupun juga keterampilan yang sesuai untuk profesi guru PAK yang mencakup yang pertama, keterampilan teknis, yang kedua, keterampilan organisasional, dan yang ketiga itu kecakapan dalam hubungan manusiawi. Bagian A, keterampilan teknis guru PAK. Keterampilan teknis guru PAK yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai guru PAK dengan baik. Yang kedua, keterampilan teknis dapat dikuasai sekejap kecuali melalui latihan dan praktik. Yang berikut, mendidik termasuk mengajar adalah merupakan seni. Keterampilan teknis guru PAK yang keempat yaitu semakin dilatih semakin dikuasai dan menjadi bagian dari kepribadian kita dapat mendaya gunakannya dengan baik dan berhasil. Dan keterampilan teknis guru PAK yang terakhir itu kecakapan profesional teknik dapat dikembangkan melalui berbagai proses pendidikan dan pelatihan. B. Kecakapan mengelola organisasi sekolah. Yang pertama, memiliki kecakapan atau keterampilan untuk memungkinkan lembaga kependidikan untuk mencapai tujuannya dengan baik. Yang kedua itu reliabilitas, dapat berarti bekerja secara baik, efisien dan efektif, mengikuti aturan dan prosedur, tata tertib organisasi yang sudah ditetapkan tanpa perlu diawasi. Yang terakhir itu responsibilitas. Kita sebagai guru PAK mau melaksanakan tugas mendidik dengan sungguh-sungguh, mencintai pekerjaan kita, dan mengembangkan kebesaran kerja yang baik, mempersiapkan diri dengan baik, teliti, tabah, disiplin, dan kerja keras. Poin ketiga di sini itu profil rohani guru PAK. Bagian A, berpusat pada Yesus Kristus. Seorang guru PAK harus senantiasa memandang kepada Yesus Kristus, karena dialah sumber dan pusat pengajaran Kristen. Mata dan hati kita harus terus memandang kepadanya, meniru kepribadian Yesus, mengikuti keteladanan Yesus dan integritas dirinya, dan mengikuti komitmen Yesus yang amat tinggi dalam mencapai tujuan misi penyelamatan kepada umat manusia. Yang bagian B yaitu teladan Yesus sebagai guru agung. Yang pertama, sosok dan performance Yesus sebagai guru agung. Yang kedua, komitmen Yesus dalam menjalani panggilannya sebagai pengajar. Yang ketiga, mengajar melalui kata dan perbuatan. Yang keempat, mengajar kreatif dan kontekstual. Kelima, mengajar menuju kepada perubahan hidup. Dan yang terakhir itu, mengajar secara dinamis. Bagian C, iman guru PAK. Yang pertama, percaya dan beriman kepada Yesus. Yang kedua, menghayati lebih dulu. Yang ketiga, mengalami buah-buah iman. Yang keempat, dapat mengintegrasikan imannya dalam kehidupan. Yang berikut, berupaya terus bertumbuh dalam iman, memegang nilai-nilai iman dalam kehidupan pribadi dan keluarga, mendorong kepada perubahan hidup, dan juga bersifat atau bersikap melayani. Poin yang berikut, teladan Yesus sebagai guru agung. Yang pertama, pelayanan Yesus. Secara relatif, hanya sedikit perincian yang dapat diberikan mengenai kehidupan Yesus sebelum pelayanan umumnya. Injil Matius mencatat pengingkiran ke Mesir dan kembali Yesus ke Nazaret, lalu segera masuk ke dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Kristus. Injil Lukas sendiri mengajikan kejadian Kristus di dalam bait Allah pada usianya yang ke-12 tahun. Di sini ada bukti mula-mula tentang kesadaran Yesus sebagai Mesias dan kemahatauan ilahinya. Anak laki-laki yang bernama Yesus itu membuat takjub orang-orang bijaksana pada zamannya karena pengertian dan jawaban-jawabannya terdapat pertanyaan mereka. Yang kedua, Yesus sebagai guru agung. Hukum yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa masih berpengaruh besar dan bertambah besar secara konten. Hukumnya di tangan para imam. Hukum tersebut juga tidak berakhir sampai kematian. Itu kita bisa baca dalam Galatia pasal 3 23 sampai ayat yang ke-25 dan juga Galatia 4 ayat yang ke-5. Dalam banyak ajarannya, Kristus menyiakan hukum Musa itu dan menyatakan bahwa hukum itu harus digenapi. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-19. Yang berikut, guru profesional. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar. Kenapa? Hal ini sangat beralasan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya
untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi dunia tempat ia berada. Dunia dalam hal ini mencakup dunia ilmu pengetahuan, dunia iman, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi, tentu saja kita sebagai guru harus menjadi jembatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Guru juga terpanggil untuk mendorong peserta didik menimba pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memberikan kontribusi bagi dunia. Yang pertama, guru dan kualitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru, tentunya dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup yang dianut serta dipengaruhi juga oleh seluk-beluk pendidikan dan juga pengajaran yang telah dilaluinya. Jadi sebagai guru Kristen, apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia haruslah berakar pada iman Kristen. Yang kedua, guru profesional. Kriteria guru profesional dalam sistem pendidikan nasional bukanlah semata-mata dilihat dari segi bayaran semata-mata, melainkan harus memiliki beberapa prinsip seperti tersebut di bawah ini. Keteladanan dalam melayani. Suatu layanan dinyatakan dapat diandalkan apabila si pemberi layanan menguasai betul apa yang dikerjakan dan juga si penerima layanan dapat mempercayai bahwa manfaat atau kebaikan didahulukan dalam proses pemberian layanan tersebut. Yang berikut, layanan diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, untuk membentuk guru profesional, lembaga pendidikan guru harus berupaya memperkaya kualitas pendidikan dan prajabatan guru. Jadi pendidikan yang tepat harus terus diusahakan agar calon guru memiliki penguasaan bahan yang dapat diandalkan. Sekian dari video singkat saya. Tuhan Yesus memberkati.